Perkenalkan, nama saya Grace Baba dengan nomor 21720. Di sini saya akan menjelaskan tugas di bidik 1 saya. Baik, kita langsung masuk saja pada nomor 1 dengan soal jelaskan struktur, anatomi, dan histologi otot. Nah, poin pembahasannya yang pertama ada struktur otot superior inferior, dan juga yang kedua yaitu struktur histologi otot. Nah, yang teman-teman harus ketahui dulu, anatomi otot itu terdiri menjadi dua, yaitu ada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, ini merupakan tampak anterior dan posterior. Kita akan membahas yang tampak anterior dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu terdapat beberapa muskulus. Yang pertama itu ada muskulus deltoideus yang terdapat pada daerah bawah bahu. Yang kedua ada pada bagian dada atau di atas dada, itu namanya musculus pectoralis major, dan juga ada musculus bisebrachiae yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada caput longum dan caput brevis. Nah, ada musculus brachialis, ada musculus brachioradialis terdapat pada dari siku hingga pergelangan tangan, dan juga ada musculus flexor radialis. Nah, ini tuh terdapat pada lengan, pada depan lengan bawah sampai ke pergelangan tangan, dan juga ada musculus palmaris longus. Ini itu terdapat di area lengan bawah. Nah, juga ada musculus flexor ulnaris. Ini tuh terdapat di area lengan bawah. Nah, kita langsung masuk ke tampak posterior. Nah, untuk tampak posteriornya yang pertama tuh kita bisa lihat namanya musculus trapezius otot yang menyusun struktur punggung. Kedua ada musculus deltoideus, ketiga ada musculus teres major. Nah, ini tuh otot pada lengan atas yang menyatukan kelompok otot pada sekitar scapula atau tulang belikat, dan juga humerus atau tulang lengan atas. Nah, ada juga musculus trapezius yang terbagi menjadi tiga, yaitu caput longum, caput lateralis, dan medialis, dan juga musculus brachioradialis, musculus anterior otot yang terdapat pada permukaan posterior siku, musculus flexor carpi ulnaris, ada musculus extensor ulnaris. Nah, ini tuh otot yang terdapat pada lengan bawah yang berfungsi untuk pergerakan pergelangan tangan otot yang searah dengan jari kelingking, dan juga ada otot extensor digiti minimi, ada musculus extensor carpi radialis longus, yang itu adalah satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan. Nah, di mana otot ini tuh searah dengan jari jempol. Melakukan bagian jari-jari ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah kita masuk bagian bahu dan nah bagian bahu dan badan ini ada musculus serratus anterior dan juga musculus serratus anterior ini dibawa dari musculus pectoralis, dan juga ada musculus latissimus dorsi. Nah, untuk lebih detailnya tuh ada namanya musculus coracogralis. Nah, ini tuh otot yang melekat pada processus coracogralis pada scapula. Nah, ini kita masuk pada ekstremitas bawah. Jadi, di sini ada namanya musculus iliopsoas. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa musculus iliopsoas ini terdiri dari musculus iliacus pada bagian lateral dan musculus psoas major pada bagian intermedial. Dan juga ada musculus tensor fasciae latae. Kemudian di bagian medialnya itu ada namanya musculus sartorius, di mana musculus sartorius ini merupakan musculus paling terpanjang, dan juga ada musculus quadriceps femoris. Ini dibagi menjadi 3 bagian, atau di bagian depan atau anteriornya itu disebut musculus factus lateralis, sedangkan kalau medialnya itu merupakan musculus rectus femoris, dan bagian lebih ke medial lagi itu disebut dengan musculus factus medialis. Nah, untuk fungsi jaringan otot itu untuk pergerakan
dan juga stabilitas posisi tubuh atau mempertahankan keseimbangan posisi tubuh, dan termogenesis, di mana termogenesis ini adalah proses produksi panas. Itu diperkirakan 85% panas tubuh itu dihasilkan oleh kontraksi otot. Nah, kita masuk pada histologi otot. Nah, untuk tipe jaringan otot itu kan ada jaringan otot rangka, ada jaringan otot jantung, dan juga jaringan otot polos. Nah, untuk histologi otot polos ini, otot polos itu dia tersebar luas di daerah tubuh dan terutama di permukaan lapisan organ visceral berongga seperti jantung, paru-paru, hepar, usus besar, usus halus, pankreas, dan lain sebagainya, dan pembuluh darah. Di dermis kulit, otot polos terlihat sebagai garis-garis kecil yang terhubung dengan folikel rambut. Nah, otot polos itu seratnya memanjang dengan berkas-berkas yang langsing berbentuk fusiform, memiliki nukleus tunggal yang berada di tengah. Terus masing-masing serat otot polos juga mengandung filamen aktin dan miosin. Terdapat juga badan padat yang melekat pada sisi sitoplasma membran sel. Terdapat kaviola yang berfungsi sebagai tubulus T, dan juga memiliki sitoskeleton atau merupakan kerangka sel. Nah, untuk struktur histologi otot jantung. Nah, pada otot jantung ini seratnya terbentuk silindris dan memperlihatkan seran lintang, yaitu ada pita A, pita 1, dan garis B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga unit-unit sarkomer sama seperti otot rangka, tetapi ada beberapa perbedaan, yaitu otot jantung ini dia dibentuk dengan penyatuan sel dari ujung-ujung melalui taut yang dinamai diskus intercalaris. Nah, diskus ini merupakan tempat pelekatan khusus yang melintasi sel-sel jantung secara bertahap pada interferal yang tidak teratur. Sel otot jantung ini bercabang-cabang dan saling berhubungan pada diskus intercalaris. Diskus berfungsi sebagai tempat pelekatan kuat antar sel, meneruskan tarikan antar sel, dan komunikasi listrik antar sel yang berdekatan. Dan juga nukleus berjumlah 1-2 terletak di sentral dan ukurannya lebih pendek daripada otot rangka. Tubulus transversus pada jantung memiliki ukuran yang lebih besar. Taut celah atau gap junction-nya juga berfungsi sebagai tempat pertukaran ion pada impuls yang lewat. Maaf, ini histologi otot rangka. Jadi pada otot rangka itu terdapat 3 komponen yang menyusun otot rangka, yaitu jaringan ikat, jaringan otot, dan sistem membran. Nah, komponen jaringan ikat itu terdiri dari fascia superficialis atau merupakan selaput jaringan ikat kuat yang membungkus otot, dan juga ada fascia profunda yang merupakan selaput jaringan ikat yang membungkus berkas-berkas otot. Terus epimysium ini merupakan lapisan jaringan ikat irregular padat. Perimysium merupakan jaringan ikat reguler yang lebih tipis dan kurang padat. Dan juga endomysium merupakan lapisan jaringan retikular. Seluruh komponen jaringan ikat inilah yang membungkus jaringan otot rangka. Kemudian dari komponen jaringan ikat ini juga terdapat juga fasikulus. Fasikulus ini merupakan berkas-berkas serat otot yang lebih kecil, dan setiap fasikulus ini dibungkus oleh perimysium. Nah, di semua selubung jaringan ikat tersebut terdapat pembuluh darah, yaitu kapiler dan vena, dan juga saraf. Dan juga ada juga motor neuron. Nah, kontraksi atau gerak pada otot rangka itu terjadi apabila adanya stimulus dari motor neuron. Nah, di mana tuh motor neuron ini tuh merupakan akson sel syaraf yang berhubung dengan sel otot. Kemudian ada
sarkolema. Sarkolema ini merupakan membran sel yang mengelilingi sitoplasma sel otot atau sarkoplasma. Nah, retikulum sarkoplasma adalah jenis khusus dari RE halus yang ditemukan pada sel otot. Ada juga miofibril. Miofibril ini terdiri dari banyaknya miofilament yang terbentuk dari protein kontraktil halus, aktin, dan protein tebal miosin. Nah, serat otot rangka ini merupakan sel yang berinti banyak, yang berbentuk silindris dan panjang dengan nukleus yang terletak di tepi sel. Nah, di serat otot rangka ada terdapat nukleus, mitokondria, sakrolena, mikrofibril, filamen tebal, filamen tipis, retikulum sarkoplasma, tubulus transversus atau merupakan invaginasi dari membran eksternal sel otot rangka dan jantung yang kaya akan saluran ion yang penting untuk perpasangan eksitasi kontraksi. Nah, di sarkoplasma otot rangka ini ada susunan filamen aktin dan miosin sangat teratur membentuk pola seran lintang atau yang biasa disebut dengan pita 1 yang lebih terang dan pita A yang lebih gelap. Nah, ini merupakan referensi yang digunakan untuk mencari jawaban nomor 1. Nah, kita masuk pada soal yang nomor 2. Itu dengan soal otot-otot apa saja yang terlihat dalam bicycle, leg press, dan sit up. Nah, kita harus lihat peranan otot rangka itu. Yang pertama ada agonis otot yang menghasilkan gerak yang dikehendaki, antagonis otot yang bekerja berlawanan dengan agonis, dan juga stabilizer otot-otot yang bekerja pada satu segmen sehingga pergerakan pada segmen yang berdekatan dapat terjadi. Yang pertama yaitu bicep curl. Bicep curl itu merupakan latihan otot lengan dengan pergerakan utama yaitu bicep dan tricep. Kedua otot ini melekat pada tulang lengan atas humerus. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan untuk bicep curl ini yang bekerja adalah otot bicep dan tricep. Yang kedua yaitu leg press. Leg press adalah suatu latihan dengan duduk pada mesin leg press. Pada saat menggunakan leg press ini, otot-otot yang bekerja adalah otot paha depan atau quadricep dan otot paha belakang atau hamstrings, gluteus maximum, serta otot-otot betis. Nah, ini merupakan gambaran dari leg press yang menggunakan alat leg press. Nah, sit up. Sit up adalah latihan beban tubuh yang menargetkan otot perut dan fleksor pinggul. Keduanya bertanggung jawab untuk fleksi pinggul dan tulang belakang. Nah, latihan ini dilakukan dengan berbaring terlentang dengan mengangkat tubuh. Dari latihan ini juga akan memperkuat dan mengencangkan otot abdomen. Nah, ini merupakan gambar sit up. Nah, untuk sit up sendiri, otot-otot yang bekerja adalah pectoralis major, abdominis rectus, serratus, latissimus dorsi, external oblique. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam mencari soal nomor 2. Untuk nomor 3, bagaimana mekanisme kerja kontraksi otot. Nah, mekanisme eksitasi kontraksi otot. Nah, jadi jika ada potensial aksi yang menuju di sarkomer potensial aksi tersebut, akan merangsang pelepasan dari asetikolin yang akan berdifusi menembus membran atau sela sinaptik, akan berikatan dengan reseptor yang ada di membran posisional, kemudian berikatan lalu membuka jalurnya natrium dan kalium. Natriumnya akan masuk ke dalam ke dalam dan kaliumnya akan keluar. Nah, natrium yang masuk itu membawa informasi yaitu aksi potensial. Nah, aksi potensial ini disaraf. Jadi potensial aksi bermuatan potensial aksi
kurang 70, puncaknya sampai dengan plus 30 baru terjadi potensial aksi. Nah, kalau misalnya potensialnya tidak mencapai batasan itu disebut potensial berjenjang yang tidak sampai ke ambang batasnya, maka disebut potensial berjenjang. Nah, terjadi terus-menerus sampai mencapai ambang batas baru terjadi potensial aksi. Nah, kemudian potensial aksi itu akan berjalan masuk menuju tubulus T, maka potensial aksi tersebut akan menuju ke retikulum sarkoplasma, akan memicu peletasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Nah, kemudian tuh listriknya masuk ke tubuh lister untuk memicu pelepasan kalsiumnya akan dikeluarkan oleh retikulum sarkoplasma, maka kalsiumnya menuju ke sitosol atau sitoplasma merupakan cairan sel. Sito itu artinya sel. Jadi sitoplasma artinya cairan sel yang jadi kalsiumnya keluar ke sitosol. Setelah keluar dari sitosol, maka kalsium akan menuju dan berikatan dengan kompleks troponin. Fungsi dari kalsium adalah membuka blokade atau pintu dari filamen tipis. Adanya filamen tipis setelah berikatan dengan kompleks troponin kemudian terjadi membuka blokade dari filamen tipis. Ini referensinya. Lanjut pada nomor 4, yaitu bagaimana mekanisme kerja otot tersebut. Otot apa saja yang menjadi otot penggerak utama, otot stabilizer atau penyokong, untuk otot antagonis. Yang pertama itu bicycle, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Latihan otot lengan dengan pergerakan utama yaitu bicep dan tricep. Nah, untuk mekanisme kerja otot pada bicycle, mekanik otot rangkainya itu kontraksi otot itu mengakibatkan tegangan pada otot dan juga tegangan dihasilkan oleh sarkomer atau komponen penggerak otot pada saat terjadinya crossbreed atau jembatan silang dan pergeseran filamen. Tegangan yang dihasilkan akan disalurkan ke tulang melalui tendon untuk pergerakan. Nah, peranan otot rangka itu ada pergerakan utama, itu otot utama yang berkontraksi saat melalui gerakan. Nah, untuk otot stabilizer atau penyokong ini, otot ini peranannya untuk bertugas menstabilkan tubuh dan ekstremitas secara langsung, tidak terlibat pada saat memindahkan beban. Namun kerjanya untuk menjaga agar tubuh tetap stabil dan pergerakan utama dapat melakukan gerakan dengan efisien. Nah, untuk leg press sendiri, ini tuh untuk pergerakan utamanya itu adalah quadriceps atau gluteus maximus. Dan untuk stabilisernya itu yaitu gastrocnemius dan biceps femoris. Untuk sit up sendiri, untuk pergerakan utamanya itu rectus abdominis, external oblique, dan untuk stabilisernya yaitu rectus femoris, factus lateralis, factus medialis, factus intermedius atau quadriceps dan tensor fascial latae. Ini merupakan referensinya. Kita lanjut pada nomor 5. Mengapa otot lengan bertambah besar dan keras setelah latihan? Jadi latihan beban itu adalah suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses latihan di mana bertujuan untuk meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan pengencangan otot, hipertrofi otot, rehabilitas maupun penambahan dan pengurangan berat otot. Nah, efek dari latihan beban terhadap otot itu yang pertama tuh kapasitas sel-sel otot dapat menghasilkan daya, akan meningkatkan dan atau menurunkan sesuai dengan tuntutan yang terjadi pada sistem perototan. Apabila sel-sel otot mengalami beban berlebihan, melebihi dari penggunaan normal sehari-hari, seperti dalam melakukan program latihan beban, sel-sel otot ukurannya akan mengalami pembesaran
di samping bertambah kuat. Begitu juga sebaliknya apabila tuntutan daya terhadap sel-sel otot menurun, seperti dalam keadaan tidak aktif atau keadaan yang menuntut istirahat setelah keadaan sakit atau cedera, maka sel-sel otot ukurannya akan menurun atau atrofi dan kekuatannya pun juga menurun. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontraksi otot? Yang pertama, ada rangsangan persyarafan. Kedua, ada tipe serabut otot, ada prinsip penambahan beban secara bertahap, prinsip beban berlebihan atau overload, prinsip pengaturan latihan, prinsip spesifikasi dari pelatihan. Kita lanjut. Yang pertama, topik topik pembahasannya yaitu definisi metabolisme, jalur metabolisme atau definisi metabolisme. Metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup karena dalam proses ini selain terjadi reaksi yang stimulan, juga terjadi proses penghasilan energi untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Baik, kita akan masuk pada jalur metabolik otot. Ya, ini merupakan jalur metabolik otot. Jadi, selama kontraksi otot, ATP diuraikan oleh miosin ATPase untuk menjalankan kayuhan kul jembatan sulang sebelum siklus lainnya dapat dimulai. Dan selama relaksasi, ATP diperlukan untuk menjalankan pompa Ca2+ yang memindahkan Ca2+ kembali ke dalam kantung lateral retikulum sitoplasma. Nah, jalur metabolik yang ketiga yang memasuk ATP yang diperlukan untuk melaksanakan kontraksi dan relaksasi adalah pemindahan fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat ke ADP dan fosforilisasi oksidatif atau sumber utamanya jika ada O2 dijalankan oleh glukasa yang berasal dari simpanan glukogen otot atau oleh glukasa dan asam lemak yang disalurkan oleh darah dan glukosis atau sumber utama jika ada O2. Piruvat produk akhir glukosis diubah menjadi laktat ketika ketiadaan O2 menghambat pemrosesan lebih lanjut sulfat oleh jalur fosforilasi oksidatif. Kita akan bahas yang pertama yaitu yang dari kreatin fosfat. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar pada langkah 3A. Nah, kreatin fosfat itu adalah sumber energi pertama yang digunakan pada awal aktivitas kontraktil. Nah, seperti ATP, kreatin fosfat itu mengandung satu gugus fosfat berenergi tinggi yang dapat diberikan langsung ke ADP untuk membentuk ATP. Nah, seperti pembebasan energi ketika ikatan fosfat terminal di ATP terputus, pemutusan ikatan antara fosfat dan kreatin juga membebaskan energi. Energi yang dibebaskan dari hidrolisis kreatin fosfat bersama dengan fosfat dapat diberikan langsung ke ADP untuk membentuk ATP. Reaksi ini yang katalisis oleh enzim sel otot kreatin kinase bersifat reversibel. Energi dan fosfat dari ATP dapat dipindahkan ke kreatin untuk membentuk kreatin fosfat. Nah, untuk fosforilisasi oksidatif itu adalah jalur multitahap fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP dengan laju yang relatif lambat jika dibandingkan dengan transfer fosfat berenergi tinggi dari kreatin fosfat ke ADP atau proses glikolisis. Fosforilasi oksidatif berlangsung di dalam mitokondria otot jika tersedia cukup. Nah, oksigen dibutuhkan untuk menunjang sistem transfer elektron mitokondria yang bersamaan dengan kemiosmosis oleh ATP sintase secara efisien, menambahkan energi yang diambil dari penguraian jalur dijalankan oleh glukosa dan atau asam lemak bergantung pada intensitas dan durasi aktivitas. Kita bisa lihat pada langkah 3B.
Nah, meskipun menghasilkan banyak molekul ATP, yaitu 32 untuk setiap molekul glukosa yang proses, fosforilasi oksidatif relatif lambat karena banyaknya tahap enzimatik yang terlibat. Untuk glikolisis itu terdapat pembatasan respiratorik dan kardiovaskuler mengenai beberapa banyak O2 yang dapat disalurkan ke otot, yaitu paru dan jantung, dapat menyerap dan menyalurkan sejumlah tertentu O2 ke otot yang sedang bekerja. Selain itu, pada kontraksi hampir maksimal, kontraksi yang kuat menekan pembuluh darah yang berjalan melintasi otot hingga hampir tertutup sehingga ketersediaan O2 di serat otot menjadi sangat terbatas. Bahkan jika O2 tersedia, sistem fosforilisasi oksidatif yang relatif lambat mungkin tidak mampu menghasilkan ATP dengan cukup cepat untuk memenuhi hingga 100 kali lipat ketika beralih dari keadaan istirahat ke olahraga dengan intensitas tinggi. Jika penyaluran O2 atau fosforilasi oksidatif tidak dapat mengimbangi kebutuhan akan pembentukan ATP seiring dengan meningkatnya intensitas olahraga, serat-serat otot akan semakin mengandalkan glikolosis untuk menghasilkan ATP. Ini kita bisa lihat di langkah 3C. Nah, reaksi-reaksi kimiawi pada glikolosis menghasilkan produk-produk yang akhirnya dimasuk ke jalur fosforilisasi oksidatif. Tetapi glikolosis juga dapat berlangsung tanpa produk-produknya diproses lebih lanjut oleh fosforilasi oksidatif. Nah, untuk produksi laktat ini meskipun glikolosis anaerobik menyediakan cara untuk melakukan olahraga berat ketika penyaluran O2 atau kapasitas fosforilasi oksidatif terlampaui, pemakaian jalur ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, yaitu sejumlah besar nutrien harus diproses karena glikosi Baik, kita lanjut. Untuk ATP untuk setiap molekul glukosa yang diuraikan, sementara fosforilisasi oksidatif dapat mengekstraksi 32 molekul ATP dari setiap molekul glukosa. Nah, sel otot itu dapat menyimpan glukosa dalam jumlah terbatas dalam bentuk glikogen, tetapi glikolosis anaerob cepat menguras simpanan glikogen otot ini. Nah, kedua, ketika produk akhir glikolosis anaerob pirufat tidak dapat diproses lebih lanjut oleh jalur fosforilasi oksidatif. Molekul ini diubah menjadi laktat. Akumulasi laktat itu diperkirakan berperan menimbulkan nyeri otot yang dirasakan ketika seseorang melakukan olahraga berat. Namun, nyeri dan kekakuan yang terjadi sehari setelah seseorang melakukan latihan yang tidak biasa mungkin disebabkan oleh kerusakan struktural reversible. Selain itu, laktat atau asam laktat yang diserap oleh darah menimbulkan asidosis metabolik yang menyertai olahraga berat. Karena itu, olahraga anaerob intensitas berat dapat dipertahankan hanya dalam waktu singkat, berbeda dari kemampuan tubuh melakukan aktivitas aerobik tipe daya tahan yang dapat berlangsung lama. Ini merupakan referensinya. Kita masuk pada nomor 8, yaitu hal apa saja yang mempengaruhi bentuk otot ditinjau dari gender, bagaimana mekanismenya. Nah, laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan komposisi tubuh antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas, namun pada usia pubertas perbedaan menjadi sangat besar di mana perempuan memiliki lebih banyak deposit lemak, sedangkan pada laki-laki terbentuk lebih banyak jaringan otot. Bertambahnya massa otot setelah pubertas berpengaruh terhadap kekuatan otot. Laki-laki memiliki kekuatan otot yang lebih besar dari perempuan. Perbedaan ini disebabkan karena laki-laki ada pertambahan sekresi hormon testosteron.
Nah, pengaruh testosteron yang pertama, serat otot serat otot pria lebih tebal karena otot-otot mereka lebih besar dan kuat daripada otot wanita. Bahkan tanpa latihan beban karena efek testosteron ini suatu hormon steroid yang terutama dikeluarkan pada pria. Yang kedua, testosteron mendorong sintesis dan penyusunan miosin dan aktin. Kenyataan ini mendorong sebagian atlet, baik pria maupun wanita, menggunakan secara berbahaya bahan ini atau steroid terkait untuk meningkatkan performa atletik mereka. Nah, kedua, androgen. Apa itu androgen? Androgen itu berarti setiap hormon steroid yang mempunyai efek maskulinisasi termasuk testosteron. Androgen ini mencakup hormon seks laki-laki yang dibentuk. Nah, pengaruh yang pertama itu androgen yang dipercayai berperan penting dalam melonjakkan pertumbuhan masa pubertas secara kuat merangsang sintesis protein di banyak organ. Yang kedua, androgen merangsang pertumbuhan linear, meningkatkan berat dan menambahkan massa otot. Yang ketiga, androgen paling poten, testosteron testis menyebabkan pria membentuk otot yang lebih berat daripada wanita. Efek androgen dalam mendorong pertumbuhan bergantung pada keberadaan GH. Androgen hampir sama sekali tidak berefek pada pertumbuhan tubuh jika tidak terdapat GH, tetapi keberadaan GH akan secara sinergisitas meningkatkan pertumbuhan linear. Nah, ini adalah hipertrofi otot. Nah, ukurannya sebenarnya otot dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan resistensi anaerob berintensitas tinggi dan berdurasi singkat, misalnya angkat beban. Yang kedua, pembesaran otot yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya garis tengah atau hipertrofi serat-serat glikolitik cepat yang diaktifkan selama kontraksi-kontraksi kuat tersebut. Sebagian besar penebalan serat disebabkan oleh meningkatnya sintetis filamen aktin dan miosin. Stres mekanis yang ditimbulkan latihan resistensi pada serat-serat otot memicu protein-protein menyalurkan sinyal yang mengaktifkan gen-gen yang mengarahkan sintesis lebih banyak protein kontraktil ini. Latihan beban yang intensif dapat meningkatkan ukuran otot 2 atau 3 kali lipat. Otot-otot yang menonjol beradaptasi baik untuk aktivitas yang memerlukan kekuatan intens untuk waktu singkat, tetapi daya tahan tidak berubah. Ini merupakan referensi. Masuk pada soal nomor 9 dengan soal mengapa setelah lama tidak latihan otot, lengan, dan perut yang berubah, bagaimana mekanisme perubahan tersebut. Nah, kasusnya Jeremy, laki-laki 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang memiliki tubuh yang cukup ideal dengan tinggi badan 185 dan berat badan 75 kg. Jeremy gemar latihan beban. Di sebuah pusat kebugaran, ia mengikuti program latihan beban antara latihan bicep curl, leg press, dan beberapa precision sit-up. Setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras, membesar, demikian juga perutnya terbentuk six-pack yang sejak dulu ia idam-idamkan. Jeremy selalu berlatih dengan teman dekatnya, Cindy, seorang wanita berusia 18 tahun. Seperti halnya Jeremy, Cindy juga rajin berlatih, namun demikian tidak terlalu tampak perubahan pada otot Cindy dan perutnya masih tampak gemuk. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan dan dalam 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan lagi karena mulai sibuk menyusun skripsi. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack-nya di perutnya mulai berkurang. Nah, hilangnya massa dan kekuatan otot itu disebut atrofi otot. Karena apa? Karena atrofi ini didefinisikan sebagai penurunan ukuran jaringan atau organ karena penyusutan sel. Nah, penurunan ukuran sel ini disebabkan oleh hilangnya organel atau sitoplasma dan protein. Ya. Jadi atrofi itu dia ditandai dengan melemahnya, menyusut, dan berkurangnya massa otot dan luas penampungan serat pada tingkat histologis. Nah, ini bermanifestasi sebagai pengurangan produksi tenaga, mudah lelah,
dan penurunan kemampuan olahraga bersama dengan kualitas hidup yang lebih rendah. Nah, kaitannya dengan kasus, yang pertama, setelah latihan selama hampir 2 bulan, lengannya mulai mengeras dan membesar. Perutnya terbentuk six-pack. Setelah 2 bulan, Jeremy mulai jarang latihan. 1 bulan terakhir, Jeremy tidak pernah latihan. Ia merasa otot lengannya mulai mengendur dan six-pack di perutnya mulai menghilang. Nah, mekanismenya, jadi reseptor glukokortikoid dan faktor transkripsi FOXO ini akan meningkatkan akan mengaktifkan gen MURF1 dan MAFBX. Ya. Terus gen ini tuh dia meningkatkan ekspresi protein MURF1 dan juga MAFBX. Terus nanti mereka mempromosikan atrofi otot. Dan peningkatan ekspresi MURF1 dan MAFBX ini dia mendorong atrofi otot melalui mekanisme biokimia yang belum terdefinisi dengan baik. Terus aktivitas faktor transkripsi faktor ini dihambat oleh pensinyalan insulin IGF-1 dan glukokortikoid tingkat rendah. Pensinyalan insulin IGF-1 ini memiliki peran ganda, yaitu dapat menghambat atrofi otot melalui penghambatan faktor transkripsi faktor dan merangsang sintesis protein dan hipertrofi otot rangka melalui AKC dan mTORC1. Baik, ini merupakan referensinya dan terima kasih.